senior datang, apa label namanya ditutup. Kamu kenal saya nggak? Ini gimana mau kenal, nama-nama ditutup begini. Badan kayak saya ini cocok lolos masuk Akmil nggak Pak? PSK, podcast sambil kulineran. Halo Pak, selamat datang. Wah, ketemu juga akhirnya. Ketemu juga Pak. Okay. Waduh, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya. Next, ada apa sih di dalam? Ya kita. Masuk ya? Oh ya boleh Pak. Oke. Ini Ibu Dian ini. Oh halo Ibu. Ibu Dian ini Ketua Perempuan Tani Indonesia ini. Ini yang punya produk-produk. Ini dari UMKM ini ya? Ya ini UMKM kita. Nah kemarin ini kita bantu untuk ekspor ke Swiss. Wih, yang beli orang Swiss dong berarti. Iya. Iya. Terus apa? Ada yang spesial apa sini? Spesial itu sekarang ada menu baru nasi sorghum. Wah, nasi sorghum. Lu belum tahu. Pak, itu yang jadi pertanyaan saya nih Pak. Nasi sorghum tuh apa sih? Saya dari kemarin. Enggak, gini kan kita mengantisipasi situasi ya. Suatu saat kita akan menghadapi kekeringan, maka bisa-bisa akan terjadi kegagalan panen. Nah, satu kelebihan sorghum itu dia punya daya tahan dalam cuaca yang panas. Dan ternyata sorghum itu punya nilai-nilai kesehatan yang sangat tinggi ya. Jadi diet kamu ntar nggak lama udah berhasil. Cocok ini, kayaknya cocok buat saya. Cocok tuh ya. Sorghum. Banget itu. Waduh, saya jadi penasaran. Oke, kita coba aja ya, langsung. Coba. Next. Oke Pak. Aku penasaran juga namamu itu Next tuh. Kayaknya nggak ada endingnya itu. Next terus. Ini gimana tuh ceritanya? Next terus. Itu panggilan Pak. Panggilan, siap. Nama panggilan dari kecil. Nah, ini kan udah datang nih Pak nih. Oh iya. Sorghumnya Pak ini. Sorghum. Ini berarti ini nih sorghumnya tuh yang ini ya, ini si sorghum. pengganti. Ya. Ini murni sorghum ya. Kayaknya sih iya Pak. Iya. Saya baru lihat juga Pak. Ada yang lebih Campur. Ada campuran, ada Sama beras. sorghum sama beras. Oke. Karena sorghum itu ketemu kenyal-kenyalnya gitu, ya beras kan agak lembut ya. Jadi kalau itu dicampur very nice. Oh iya, karena tadi saya juga nanya proses sorghum tuh tidak kayak beras ditanak doang, tapi lebih lama prosesnya. Iya, ada proses yang lebih sabar dikit gitu ya. Pak, jujur saya sekarang lagi nggak makan nasi putih Pak. Mungkin gitu. ini bisa. Oh ini cocok ini, benar cocok. Ini nanti kamu bisa campur nasi merah. Oh iya, sekarang saya lagi nasi dikit, merah. Ya, campur. Diet kamu pasti berhasil, nggak lama lagi ya turun. Udah lu. Tapi jangan terlalu kecil, ntar saya kalah lagi nih perutnya. Repot juga kita. Kita sambil coba ya Pak. Nah, Kita oke. coba main. Kali ini bukan cuma makan, tapi podcast juga Pak. Tapi kalau saya podcastnya sambil makan. Pak. Oh gitu. Kalau orang-orang ngobrol cuma sama mic doang, kita sambil makan. Nambah makan. Saya mau tes dulu ini sorghum. Tes. Saya belum pernah makan sorghum. Ada cuminya. Cumi sambel. Pak makan Pak. Pak. Ya, mau makan. Makan cuy. Iya, dia Berbeda. nggak kelembut nasi dan rasanya lebih plain ya Pak ya. Iya. Ini nggak, kalau nasi masih ada manisnya di sini lebih plain. Ini benar-benar sehat nih. Kalau yang pengganti nasi Seratnya. cocok. Tapi serat juga tinggi. Seratnya. Wah. Enak loh. Pak, saya mau nanya nih Pak. Hobi nggak sama kulineran Pak? Kalau saya keluar kota ya, Heeh. keluar kota mesti kuliner. Pasti. Tapi kalau saya di kantor dekat-dekat rumah, saya pasti makan di rumah. Oh, lebih sering makan di rumah. Ya, tapi kalau lagi di luar kota, gitu, Sabtu atau Minggu biasanya juga sama ibu, sama cucu-cucu, sama anak-anak gitu, makan gitu. Ada makanan favorit nggak Pak? Ya saya orang Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur makanannya nggak jauh-jauh lah. Pecel lah, sambal tumpang lah. Rawon lah. Wah, lain kali kalau kamu ke rumah saya. Wah, ini Rawon. karena menurut informan saya Pak, katanya Bapak ini asalnya dari Kediri. Ya. Saya pernah Di ke sana Pak, Kediri ya? Pak. Makan pecel pudakit. Itu enak, pecel paling enak yang saya makan.
Sama saya ke daerah Ngadiluih, makan Ngadiluih, iya, iya. Iwa Bader, Pak. Di dekat Sungai Brantas. Ikan wader. Iya. Itu enak, Pak. Waduh. Segini-segini ya? Iya, kecil-kecil Wah. pakai sambel. Oh, stop. Aduh, enak banget. Keringatan itu. banget ya. Kalau Bapak demen itu, Pak. Oh Suka iya, itu makanan kecil saya lah. makan yang Iwa Bader begini. Iya, makanan orang miskin lah. Tapi kan sekarang dong, ya. Tapi ini jadi ngetren sekarang yang begitu-gitu ya. Iwa Bader itu, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Jadi rame itu sekarang. Iya. Foto saya dipajang lagi, Pak, di situ. Oh Pak. iya? Iya, di dekat Sungai Brantas. Ngeri, top. Entah itu buat penglaris atau Pak, saya mau nanya lagi nih, Pak. Backgroundnya itu TNI AD, Angkatan Darat, kalau nggak salah ya, Pak ya. Saya mau nanya nih, Pak. Di TNI itu menjadi tentara itu ada tata cara makannya nggak sih, Pak? Soalnya saya pernah dengar makannya harus tegap, iya. nggak boleh nunduk gitu. Itu benar, Pak? Iya, iya. Waktu awal-awal kita di Taruna dulu, untuk high class-nya kita diajari di Hotel Ambaruk Mall. Oke. Ya, tablementnya diajarin bagaimana Oh, cara makan menggunakan. begini, Pak. Ya kan, cara menggunakan peralatan makan itu. Oh. Kalau di Tidar, di Lembah Tidar, di asrama, ya seperti biasa, tertib gitu. Dan itu Penuh dengan aturan. Oh, aturannya. Jadi belum makan udah stres duluan tuh. Padahal mau makan ya, Pak. Padahal mau makan ya, Pak. Sebelum makan mesti jalan di tempat dulu, nyanyi sambil jalan di tempat. Ya, Tiap mau makan, Pak. iya, itu mesti Jalan di tempat? Jalan di tempat sambil nyanyi dulu, di gojlok di situ. Senior datang, apa label namanya ditutup. Kamu kenal saya nggak? Ini gimana mau kenal, nama-nama ditutup begini. Langsung dakduk begini. Baru makan habis itu. Baru mau makan nih. Oh. Begitu mau makan duduk. Oh. Semua serba izin. Iya. Izin ambil nasi. Kepala mejanya saya Mayor Taruna. Kalau enggak Sersan Taruna. Oh, gitu. Begitu ambil nasi agak tinggi dikit, dilirik sama senior. Kamu tidak sopan itu. Oh, nggak Akhirnya kamu berdiri, kamu angkat di atas kepala kamu. Teriak. Saya ambil nasi menidar. kayak gunung tidar. Itu jadi nggak boleh ini, Pak, melebihi senior nasinya. Masa nggak polite, nggak sopan. Oh. Makan harus di samping itu juga jangan sampai ntar temannya nggak dapet gitu. Oh iya, benar juga sih, Pak. Kadang kalau nggak mungkin karena ini ya, latihan mulu jadi butuh energi asupan banyak. Iya, ya. Nah, karena semua izin. Kadang-kadang ada yang junior ya stres gitu. Biasanya kan izin makan daging pakai tangan Mayor Taruna. Akhirnya karena stres izin makan daging, izin makan tangan pakai daging. Wah, kebalik. Karena penuh tekanan. Jadi dimakan tangan, ini tangannya dimakan. Itu lucu. Padahal maunya makannya daging. Itu kehidupan kampus tapi ya segar ya begitu ya. Wah, gila. Nah, saya dengar tentara tuh makannya ransum, Pak. Itu Oh gimana, ya, itu beda lagi. Kalau kita ada di daerah operasi ya, kamu bisa bayangin gitu dalam setahun kita dioperasi ya di hutan ya. Saya setahun di hutan nggak pernah lihat namanya lampu. Setahun, Pak? Ya, setiap 2 minggu di drop logistiknya. Itu ransumnya itu kaleng-kaleng begitu kan. Iya. Waduh, awalnya senang, lama-lama mules juga kita. Bisa bayangin itu makan. Karena tiap hari kaleng. makannya itu ya, Pak? Iya. Saya penasaran, Pak. Kalau saya lihat-lihat itu ada yang kayak sampai rendang gitu, isi rendang. Oh, emang ada? Sekarang udah maju. Oh, Sekarang dulu? dulu nggak maju ya, makanya tertentu ya. Dan taste-nya bukan taste Indonesia. Kalau sekarang udah taste-nya Indonesia, variannya banyak ya. Rasanya tuh kayak gimana, Pak? Kalau yang lama tuh, ransum itu yang lama. Rasanya Bener-bener plain gitu ya, Pak? Nggak gurih gitu nggak, Pak? enggak sih, gurih juga. Oh, gurih tetap. Cuman kan enak juga gitu. Kalau tiap hari. Iya, sering 1 hari 3 kali makan kaleng gimana kira-kira? Tapi kan beda-beda, Pak. Mungkin hari ini kari ayam. Iya. Rendang. Kalau setahun gimana? Iya.
Kalau seminggu aja bosan. Kalau kamu hari ini saya kasih itu makan, enak banget. Enak. Nah, habis itu terus-terusan. Seminggu, mulus. sebulan berasa juga kayaknya. Yang makannya itu mulu. Kerupuk itu nggak ada ya Pak ya? Oh nggak ada. Kerupuk udang ini. Buru-buru nggak ada lah. Pak, pernah nggak Pak? Ini pas lagi tugas nih Pak. Makanan udah nggak ada, bener-bener nggak ada. Terus nyari makan seadanya gitu, pernah nggak? Pernah ya, pernah waktu itu 2 hari. Oh, 2 hari? Ya 2 hari nggak ketemu, droppingnya nggak datang karena kabut ya. Oh, di drop dari pesawat gitu Pak, Iya. makanan? Nggak ketemu air ya. Kayak di PUBG? Waktu itu saya masih ada beras ya, sisa beras terakhir-terakhirnya. Karena nggak ada air, saya suruh anak buah saya naik kelapa. Masak pakai kelapa, nasi itu. Nasi pakai Ternyata nggak bisa itu. Loh, Baru kok saya nggak tahu. bisa? Iya, air kelapa itu nggak bisa untuk masak itu. Oh, kirain jadi kayak nasi uduk gitu nggak ya Pak? Mungkin disiramkan ya, tapi untuk sebagai Buat air nasi untuk masak gitu. nasi nggak bisa. Saya baru tahu di situ tuh. Wah, hancur Jadi dong, setelah Pak. kita tungguin lama, kita buka, Mana beras terakhir lagi Pak? Ya mas, beras terakhir. Jadi nggak kemakan Pak? Atau Ya. yang mau nggak mau itu yang dimakan? Ya puasa juga akhirnya. Jadi pada saat begitu anak-anak kontak, saya ingat persis. Begitu kontak sama gerombolan waktu itu, tak. Kan mereka lari, dia ninggalin jagung. Jadi anak-anak bukan ngurusi musuhnya kemana. Ngambilin jagung. Kan gua. Jadi Ini real nih. beneran Pak? Real deh, gila. Musuhnya udah bodo amat, jagung dulu yang paling penting. Emang lapar gitu ya, 2 hari nggak makan. Gila. Sampai gitu. Dari operasi kadang-kadang unpredictable ya. Wah itu udah lama banget Pak ya Pak? Ya lama, tahun 83, 84 gitu ya. Saya juga belum lahir lah. Mending makan ini ya Pak ya kayaknya. Terus kalau kayak tentara tuh mungkin dulu atau sampai sekarang pernah ada pantangan makan nggak Pak? Enggak sih. Apa aja? Ya tentara susah dulu makannya. Oh, Kadang-kadang makanya dulu waktu nggak punya duit pengen makan. Sekarang Susah makan. Sekarang punya duit makanya dibatasin. Terus kapan mau bahagia kan gitu. Makanya bagi saya nggak ada sih pantangan tuh. Semuanya makan hanya terukur. Jadi kalau saya makan jeroan mungkin hati sambil sepotong. batasin. Nggak berlebihan. Pak ini kalau jadi tentara nih ya Pak ya, Iya. makan gitu, itu tembakannya ditaruh dulu nggak Pak? Atau sambil pegang terus Pak? Oh, kita ada yang jaga. Oh, bukan masing-masing pegang sambil makan? Enggak, Pegang. Oh enggak. senjata tetap di samping. Nah, kita makan, tapi yang ada yang jaga. Nah, nanti gantian dia makan yang udah selesai, gantian jaga gitu. Tetap siaga, tetap. Oh iya dong, nanti kalau ada apa-apa kan saat kritik gitu. Kalau ada lagi nembak kan nggak lucu kan, ketembaknya pas lagi gigit rendang gitu kan. Iya, itu nggak boleh, harus siaga terus, apalagi ada operasi. Oke Pak, ini kita lanjut lagi ya Pak ya, makan ya Pak. Ini soalnya Banyak orang yang nggak paham tentang sorghum ya. kenapa Pak? Nah, Saya juga baru tahu Pak. Ya, sebenarnya sorghum ini sudah cukup lama dikenal ya oleh bangsa Indonesia ya. Udah cukup beberapa macam ya namanya gitu. Tapi masalahnya saya nggak pernah lihat Pak, kayak di Iya, toko-toko gitu. Iya benar. Nggak familiar gitu. Sebenarnya ini di NTT udah sangat populer ini ya. Gimana, Tapi karena tergantikan oleh beras lama-lama nih jadi hilang gitu ya. Apalagi off takernya nggak ada ya. Apanya nggak ada Pak? Off takernya pembelinya relatif nggak ada. Makanya sekarang harga sorghum masih cukup mahal ya. Tapi nanti begitu ekosistem terbentuk, industrinya ada, off takernya banyak, udah itu akan tumbuh itu. Jadi lama-lama ya bisa jadi konsumsi massal gitu. Ya. Tapi emang enak sih Pak. Maksudnya saya pikir ini kayaknya lebih ada taste-nya daripada beras merah Pak. Wah, kayak bener-bener lebih plain aja. Ini masih Oke ya. utuh Pak. Ini dicampur sama Cepet banget makannya. enak Pak cuminya Pak. Nah. Ini kayaknya pakai sambal bawang deh ini. Ini enak Kocak. banget nih, enak banget cuminya. Biasa saya makan cumi hitam Pak di Surabaya. Oh. Pak, kata Bapak kan sering makan di rumah. Makanan favoritnya apa Pak? Kalau udah dimatangin sama ibu Pak.
Kalau yang betul-betul istri saya masakannya yang paling top ya rawon ya. Kamu lain kali boleh ke rumah saya. Nyobain sebelumnya rawon. ngasih tahu. Wah, biar Rawon istri saya kayak rawon bikin Surabaya, apa-apa. Pak. Waduh. Yang pakai keluak hitam gitu. Iya, yang itu gelap-gelap itu. Pernah ada rawon setan, ini rawon banyak setan ini. Enak tenan. Berarti lebih enak lagi, Pak ya. Top banget. Waduh, penasaran gitu rawon soalnya enak juga itu, Pak. Nih. Ada kecambah-kecambah. Ya, ada ditambah. Wah. Itu paling favorit, Pak. Ini favorit. Terus yang kedua ya, kalau di ada. Kediri kan ada namanya sambal tumpang ya. Kayak pernah dengar sih. Sambal tumpang itu hanya dikenal di Kediri. Jawa Timur sama di Solo. Itu sambal apa, Pak? Itu tempe yang dibusukkan ya. Tempe yang Tempenya itu dibusukkan. dibusukkan. Fermentasi. Setelah itu baru dihancurin, dibumbuin begitu. Nah itu rasanya tuh jadi karena ada proses fermentasi. Kayaknya pernah nih. Rasanya Pernah ya? tuh iya. Kayak Aneh. dari tempe yang Ya, tempe, udah tempe. bulat. Kayaknya pernah. Bener ya? Emang agak ini. Kayaknya orang-orang yang udah terbiasa makan yang Wah itu baru. Kalau enggak kayaknya agak resisten ya. Unik ya kayaknya. Unik banget ya. Gitu. Itu biasanya sama apa pecel ya. Oh, Wah, gabungin sama udah. pecel. Top itu dah. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Bagaimana Bapak melihat kuliner-kuliner yang ada di Indonesia nih Pak? Kan beragam ya Pak Saya ya? senang ya, saya lihat di mana-mana bertumbuh dengan luar biasa ya. Iya. Apalagi UMKM ya Pak ya? UMKM bertumbuh luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa peradaban sebuah negara tinggi itu bisa dilihat di antaranya ya. Dari masyarakatnya yang ramah tamah, senyum, polite, sopan, gitu ya. Berikutnya, yang kedua di antaranya makanannya. Makanannya. Varian Betul. makanannya pasti bagus. Dan tuh Korea, Jepang ya. Iya, menonjol. Makanannya, Kita juga punya makanan-makanan ini, rendang salah satunya. Nah, kita banyak. Banyak banget Banyak sih. banget. Gitu. Saya udah keliling hampir. Semua daerah kita memiliki keunggulannya. Betul, betul banget Pak. Dan tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Wah, ini memang luar biasa. Enak loh ini. Saya pikir tuh bakal bagaimana gitu, kayak agak keras mungkin. Ini masih bisa dimakan. Bisa. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kita ya Pak. Oke. Ini sebelum kita mengakhiri pertanyaan paling terakhir Pak, saya tahan dulu deh. Kalau Bapak perhatikan nih Pak, badan kayak saya ini cocok lolos masuk Akmil nggak Pak? Bisa. Kamu ketawa? Kamu ketawa? Jangan gitu dong. Bisa ya Pak? Bisa. Yang penting kamu Kayak begini Pak. tahan nggak itu? Itu persoalannya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Makasih banyak Pak. Oke, thank you, Ya, thank you. buat waktunya, buat udah nemenin saya makan. Oke, Pak, sama-sama. sukses terus, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Makasih. Thanks. Ya. PSK Podcast Sambil Kulineran.